Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sesi pertama listrik PLN mati mendadak. Tapi kita semua diberkati. Kita ibadah di bawah tanpa listrik malah seru ya. Jadi lain kali mungkin nggak usah di sini, di bawah aja ya. Nggak usah pakai listrik. Tema besar kita di hari ini adalah cinta yang berbalas. Ya, sekaligus akan saya rangkum dalam satu pertemuan ini, dua pihak dengan perbuatan nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya jauh sebelum zamannya Tuhan Yesus, itu sudah ada banyak pertanyaan. Para rabi terobsesi untuk menjawab pertanyaan paling penting sepanjang zaman yang harus dicari jawabannya. Pertanyaan itu adalah, apakah hukum yang terutama dalam seluruh kitab suci, hukum Taurat dan kitab para nabi? Hari itu para rabi mencoba mencari jawabannya. Dan mereka kesulitan. Sebab Taurat sudah dieksplorasi menjadi 613 syariat. 613. Sehingga orang mau melakukan Taurat sangat sulit. 613 ngafalnya bagaimana itu? Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Hari Sabat tidak boleh masak. Nggak boleh masak. Nyalain listrik aja nggak boleh. Wah, macam-macam. Jadi kalau ada di hotel hari Sabat kita nggak boleh kemana-mana. Seperti nyepi ya sama. Bahkan nggak boleh neken tombol lift. Nggak boleh. Jangan tekan Pak. Oh, kenapa ya? Hari Sabat. Nanti gimana? Jangan khawatir Pak, sudah diprogram. Buka sendiri. Setiap lantai buka sendiri. Jadi kalau mau ke 20 lantai ya sabar aja. Ya. Hukum Taurat. 613 syariat Taurat. Para rabi mau mencoba mencari intinya apa sebenarnya ini. Ya. Seorang rabi yang sangat terkenal namanya Rabi Hillel yang hidup di tahun 110 sebelum Masehi sampai 10 Masehi. Umur panjang ini. 120 tahun ya. Memberikan jawaban bahwa inti Taurat adalah whatever is hateful to you, do not do to your fellow. Apa saja yang tidak kau sukai, jangan kau lakukan terhadap sesamamu. Jadi kalau kamu nggak suka dihina orang, jangan menghina. Tidak suka dibully, jangan membuli. Ini menurut Rabi Hillel. Hari ini banyak orang gagal dengan aturan sederhana ini. Orang suka menunjuk orang lain salah, padahal dirinya juga bersalah. Orang suka ngatain sesamanya, jerawatnya banyak. Padahal dirinya penuh jerawat. Itu cuma ilustrasi ya. Jangan suka menghakimi. Sebab diri sendiri ada banyak salahnya juga. Mulai sekarang suami nggak boleh nunjuk istrinya. Istri juga nggak boleh nunjuk suaminya. Masing-masing pasti ada salahnya tuh. Ya. Kita lanjutkan. Itu Rabi Hillel menjawabnya seperti itu. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi Mika. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil. Yang pertama adil. Kita harus hidup adil. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Setia jadi orang itu. Jangan tidak setia. Setia pada siapa? Pada Tuhan, bukan pada manusia. Siapapun manusia itu. Termasuk orang tua kita. Jangan kita taat sama orang tua tapi melanggar firman Tuhan. Nggak boleh itu.
Tapi bukan berarti taat firman Tuhan lalu kurang ajar sama orang tua, nggak boleh juga. Secara prinsip kita jangan ikut yang salah. Kita harus ikut Tuhan, Tuhan nomor satu. Ada amin? Sebagai orang tua kita juga nggak boleh nuntut anak kita supaya taat mutlak sama orang tua. Nggak boleh, anak itu punya Tuhan. Tapi kita punya kewajiban mendidik anak supaya takut akan Tuhan. Amin ya? Pilar yang pertama, gereja mula-mula, takut akan Tuhan. Berikutnya, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi Nabi Mika mengintisarikan pertanyaan paling penting itu dalam 3 poin. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu Nabi Mika. Nabi Yesaya menjawab dengan 2 hal saja. Yesaya 56 ayat 1. Tegakkan keadilan dan kerjakan apa yang benar. Sederhana juga ya jawaban Nabi Yesaya ya. Tegakkan keadilan dan kerjakan apa yang benar. Bapak Ibu Saudara yang sering mengikuti teratur online Bible Study tentu mengerti. Ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir sepanjang jalan menuju ke Kanaan, lalu hidup di Kanaan, mereka berbuat salahnya itu terus. Mereka menyembah dewa yang lain. Yang kedua, mereka tidak adil terhadap sesamanya. Mereka keras hati. Mereka bisa disuap di pengadilan. Mereka tidak adil, tidak memiliki belas kasihan sama sesamanya. Itu yang dibenci Tuhan. Makanya semua jawaban dari Hillel dan Mika dan Yesaya nggak ada yang salah. Semuanya benar dong. Tapi pertanyaan itu tidak berhenti. Masih ditanyakan terus. Ya. Nabi Amos dan Habakuk menulis di Amos 5 ayat 6 dan Habakuk 2 ayat 4. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sederhana jawabannya ya. Inti dari semua itu carilah Tuhan dan kamu akan hidup. Kalau menurut Habakuk, orang benar akan hidup oleh imannya. Benar juga kan? Gak ada yang salah jawaban-jawaban itu. Tapi rupanya pertanyaan itu tidak berhenti. Terus ditanya sepanjang zaman. Sampailah kepada zaman Tuhan Yesus. Akhirnya sang guru ini, rabi ini, ditanya oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Di luar dugaan banyak orang. Tuhan Yesus menjawab dengan mengutip ayat-ayat kitab suci yang sudah ada. Banyak orang membaca tapi gak nangkep. Tuhan Yesus pakai kitab suci yang sudah ada saja. Yang sebenarnya orang-orang sudah membacanya. Tetapi tidak pernah bisa mengerti secara lengkap. Matius 22 ayat 37 itu. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan di situ siapa? Ini Tuhan Yesus yang bilang loh, kasihlah Tuhan. Tuhan situ siapa? Allah Bapa. Kita kalau baca Alkitab harus sesuai konteks. Kasih Tuhan. Itu jawabannya. Ya. Dan ayat Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini inti dari seluruh hukum Taurat. Sejak hari itu gak ada yang bertanya lagi. Kenapa? Sebab tidak ada lagi nabi lain selain Yesus terakhir. Nabi yang terakhir itu. Yang sekaligus berperan sebagai 3 perannya. Ia imam besar. Ia seorang nabi. Ia raja. Mesias itu mempunyai 3 peran ini. Makanya orang Majus ketika sampai ketemu
Yesus ketika berusia 1 sampai 2 tahun, mereka mempersembahkan emas itu bagi sang raja. Kemenyan sesuatu yang ilahi. Imam, kemenyan itu imam. Dan mur. Mur itu untuk penderitaan. Sang Mesias. Dia punya gelar 3, raja, imam, dan nabi. Itu maksudnya, saudara. Jadi setelah zaman Tuhan Yesus, pertanyaan itu tidak pernah ditanya lagi sampai hari ini. Karena sudah terangkum dengan jelas dan benar. Yang pertama diambil dari Ulangan 6 ayat 5 itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hari ini kalau kita mau terjemahkan, kasihlah Tuhan dengan seluruh hidupmu. Seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita mencakup apa? Semua sumber daya yang ada pada kita. Dalam bahasa perumpamaan disebut talenta. Kasih Tuhan Allahmu dengan seluruh talenta yang ada pada kita. Apa itu? Pikiran, perasaan, kehendak, kekuatan fisik maupun mental, waktu, harta, semuanya. Kasih Tuhan dengan seluruh keluargamu juga. Bawa keluarga untuk mengasihi Tuhan. Itu baru hukum yang terutama. Soal upacara ini, upacara itu, liturgi gak penting. Ini yang utama. Kalau orang tidak punya kasih, maka sia-sia semua ibadahnya itu. Sebab ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang hidup. Yang hidupnya kudus, berkenan bagi Tuhan. Itulah yang terutama. Ya. Nah, di kitab lain Tuhan Yesus menjawab begini. Hukum apa yang terutama? Hai Israel, dengarlah Israel. Tuhan itu, Tuhan Allah kita itu. Tuhan itu Esa. Itu hukum yang terutama itu. Barulah disambung dengan ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Jadi Adonai Elohim itu. Itu yang terutama itu cuma satu ya. Jangan menyembah yang lain ya gitu. Nah, sehubungan dengan bulan Desember ini kan Natal ya. Natal itu kita harus mengerti dengan benar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya anak yang istimewa yang ada padanya. Diberikan kepada dunia ini, ditugaskan supaya turun ke dunia, melepaskan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba artinya tadinya hamba atau bukan? Sebagai manusia, tadinya manusia bukan? Kalimat itu harus sederhana, ya. Jemaat itu harus cerdas, dunia ini jahat saudara. Dari mimbar bisa menyebarkan kesesatan luar biasa loh. Kalau kita baca yang detail itu, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba karena tadinya dia Tuhan. Sebagai manusia karena tadinya bukan manusia. Itu namanya mengosongkan diri. Ya. Sekali lagi saya di sini hadir Pak Hari ya. Pak Hari di mana ya Pak Hari hadirnya? Oh di situ tengah. Saya lagi mau buat itu klip tentang inkarnasi. Ya, nggak tahu terwujud apa enggak. Kemarin saya sudah lihat klipnya beberapa tuh. Nanti saya kasih Pak Ari diedit. Itu dari ruang angkasa gitu. Seolah-olah gitu. Ini ilustrasi kan. Dari jauh gitu. Bumi dari jauh. Sampai masuk ke atmosfer bumi. Gitu. Terus gitu. Akhirnya kelihatan peta Israel kan, mendarat di kota Bethlehem. Terus menembus awan, kelihatan genteng. Ternyata di dalam genteng itu ada Maria. Maria berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Rohnya masuk, jadi bayi. Itulah Natal. Jangan dirubah-rubah, saudara. Dia yang maha tinggi. Mau menjadi manusia, merendahkan hatinya, merendahkan diri menjadi manusia. Untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Untuk waktu yang singkat kata Alkitab. Ia benar-benar memberi teladan, bukan teori. Ia bukan Allah yang berfirman dari surga, cuma berfirman tok.
atau mengutus para nabi, tapi ia datang sendiri, sang putra tunggalnya, mewakili Bapaknya. Tidak seorang pun bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang menyatakannya, yang menampilkannya, yang menjelaskannya. Ini loh, Bapa itu begini loh. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Itu bukan artinya aku itu Bapa loh, bukan. Ya, ada amin, saudara. Karena ini semua ini bukan tentang agama, saudara. Agama itu gak menyelamatkan. Semua ini, it's all about love. Cintanya Sang Bapa sama kita semua. Cintanya Tuhan Yesus sama kita semua. Ya, bukan soal agama. Lupakan saja istilah agama. Kita mau ketemu Tuhan. Ya, di Alkitab kita itu luar biasa loh. Dia menyimpan misteri, rahasia luar biasa. Kalau kita mencarinya, kita dikasih sama Tuhan. Barang siapa haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Makanya orang yang mau mencari Tuhan, ditemui Tuhan. Orang yang mau benar, diajarin Tuhan. Orang yang gak mau benar, biar doktor teologi sekalipun, dia gak mengerti apa-apa. Serius. Alkitab berkata, kebenaran dibukakan kepada anak kecil. Itu bukan anak kecil yang secara fisik, maksudnya yang sifatnya seperti anak kecil, mau belajar. Tapi disembunyikan kepada orang yang pintar, yang sok pintar. Padahal gak pintar, tapi sok pintar. Aneh dunia ini. Tapi justru itu kita mengerti luar biasa. Saudara tahu gak di Alkitab itu ternyata. Contohnya ya. Di Roma 5 ayat 6 sampai 8. Atau Yohanes 3 ayat 16 saja deh. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan? Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, cintanya Allah, cintanya Bapa. Nah, yang luar biasa, Alkitab dalam bahasa Aram, Suryani, itu bahasa Syria, itu dipakai kata khaf. Khaf itu artinya cinta yang universal. Jadi Allah itu memberikan cintanya sama seluruh dunia, tidak pandang bulu. Semuanya diberikan. Khaf. Apakah manusia membalasnya? Belum tentu kan ternyata. Nah, inilah istilahnya khaf ternyata. Di bahasa Indonesia enggak kelihatan. Di bahasa Aram Syria, bahasa Suryani kelihatan. Dia pakai khaf. Khaf itu cinta universal. Ditawarkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Yohanes 3 ayat 16 contohnya. Ya, itu cinta universal. Cinta kasih Tuhan yang harus dibagikan ke seluruh dunia. Ya, tetapi yang luar biasa. Di Yohanes 21 ayat 20, coba kita baca. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Murid yang dikasihi Yesus, yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Apakah itu cinta universal? Tidak. Itu cinta personal, pribadi terhadap murid yang satu ini. Cinta yang ini beda nih. Murid yang dikasihi Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Nah, di situ pakai kata raham, bukan khaf. Raham, apa artinya? Cinta pribadi. Tuhan mau mengasihi semua kita secara pribadi. Maunya Tuhan begitu. Cuma sayang sekali tidak semua orang menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerimanya. Ironi ya, Tuhan Yesus datang kepada kepunyaannya,
tapi kepunyaannya tidak mau terima. Ayat 12-nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi orang yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Nah, kalau seseorang jadi anak Allah, barulah itu namanya raham. Karena mencintai Tuhan juga. Jadi kalau ini ada yang gema dikit ya. Kenapa ya? Gennya kebesaran. Ya. Terlalu besar. Ya. Feedback. Tes. Nah, lumayan. Ya. Saya pikir suara saya mulai getar. Urapan ya. Saudara, ada kata khaf, ada kata raham. Khaf itu cinta universal, raham itu cinta personal, pribadi, lepas pribadi. Artinya apa? Artinya raham itu cinta yang berbalas. Kalau Yesus mengasihi murid yang dikasihnya, pasti murid itu mengasihi Yesus. Makanya Tuhan tidak pernah pilih kasih sama siapapun. Saudara jangan heran kalau kok kayaknya Tuhan lebih mencintai dia ya dari aku. Jangan heran, bukan. Kafnya sama, rahamnya yang beda. Kenapa? Karena kitanya harus membalas cintanya. Bagaimana seorang suami mau gini, istriku kok gak perhatiin aku ya. Ya kau sendiri gak perhatian, harus sama-sama, gak bisa satu pihak. Namanya cinta itu dua pihak, saling membalas cintanya. Tuhan juga begitu. Tuhan itu maunya kalau aku mengasihi kamu, jangan ada di antaramu yang binasa ya, satu orang pun jangan. Maunya Tuhan begitu. Tuhan sampaikan kepada murid yang dikasihinya. Raham. Dan ini nggak bisa dibaca di bahasa lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak ketemu. Karena bahasanya tetap kasih kan. Dalam bahasa Suriah kelihatan ini. Raham rupanya. Jadi, seseorang itu membalas cintanya Tuhan atau tidak, itu bukan ditentukan Tuhan, bukan nasib. Itu pertanyaan Tuhan langsung kepada setiap kita. Dulu Tuhan bertanya kepada Petrus, Rasul Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Ditanya 3 kali Petrus, sampai nangis Petrus. Iya Tuhan. Kan begitu kan? Pertanyaan Tuhan itu, apakah engkau mengasihi aku? Langsung hari ini, siang hari ini juga. Kalau saudara semua ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Jawabnya apa saudara? Takut menjawab. Tentu jawabannya iya Tuhan, tapi dengan takut-takut. Kalau engkau mengasihi aku, lakukan segala perintahku. Kalau enggak itu omong kosong. Itu bukan mengasihi aku. Itu cuma beragama. Agamanya Kristen. Tapi enggak mengasihi Tuhan. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, dia enggak peduli dengan dirinya. Mau dihina, mau diapain. Enggak masalah, aku milik Tuhan kok. Banyak orang mengasihi dirinya sendiri, makanya dihina sakit hati. Ya kan? Diserang orang, kesel. Itu kan dirinya sendiri yang dibela. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mati bersama Tuhan Yesus. Mati manusia lama kita itu. Kalau enggak berarti enggak mengasihi Tuhan. Cuma mengasihi diri sendiri. Enggak bisa jadi raham, cuma khaf. Khaf itu kan pengumuman, aku mengasihi kamu semuanya. Ya tapi apakah engkau mengasihi aku? Supaya terjadi raham. Saling mengasihi. Jadi, seseorang selamat atau tidak, bukan nasib. Tanya diri sendiri, apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak? Itu aja. Gak usah pakai alasan ini, itu, alasan ayat ini, ayat itu. Semua sudah ditentukan Tuhan, belum. Kau mengasihi Tuhan enggak? Gitu aja. Simple aja pertanyaan. Sebab Alkitab berkata begini, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia.
binasa. Ini kalau orang mengerti, aduh Tuhan, aduh ini luar biasa ini. Ya, satu lagi saudara. Dalam bahasa Ibrani, cinta itu dipakai kata ahava. Kalau di Israel itu ada produk namanya ahava ya. Itu kosmetik. Aromanya enak banget. Ya tapi mahal. Itu ahava, artinya cinta. Dalam kata kerjanya ahav. Ahav itu cinta. Nah, di dalam gematria namanya. Gematria itu loh, utak-utik nomor, angka. Kalau yang suka judi zaman dulu pasti tahu deh. Meramal ini itu utak-utik dibalik, di ini itu. Lama-lama. Nah, rupanya ada gematria ilmunya. Ahava itu, kalau kita hitung angkanya, yang mau belajar boleh nanti ke saya. Hitung angkanya ya. Ahava itu kalau dijumlahkan, angkanya 13 jumlahnya. 13 itu artinya cinta dalam bahasa Ibrani. Gematria. Ya. Kalau di sini 13 itu sial ya. Yang luar biasa. Perhatikan nih, cinta itu angkanya 13. Yang luar biasa, tetragrammaton, 4 huruf suci, YHWH, kalau dijumlahkan angkanya 26. Cinta itu 13, nama Elohim kita itu 26. Artinya apa? Ada cinta sepasang, 26. Namanya Tuhan aja cinta sepasang loh, gematrianya. Lah kok manusia enggak mencintai Tuhan? Berarti enggak termasuk dalam keluarga Tuhan, keluarga Allah. Amin. Tuhan tidak berharap cintanya bertepuk sebelah tangan. Gak enak kan tepukan sebelah tangan. Gak bunyi. Ini kan bunyi enak. Amin. Tuhan itu ingin mengkomunikasikan kebenaran dalam berbagai cara. Ya. Namanya saja 26 gematrianya. Sedangkan cinta itu 13. Tuhan berharap 13 plus 13. Cinta yang berbalas. Itu mantap. Jangan sampai kita cuma beragama. Enggak terjalin hubungan cinta. Ya. Makanya iman model apa? Oportunis itu, kalau aku ikut Tuhan aku nanti kaya raya. Nah itu modelnya. Itu bukan iman cinta itu. Itu iman modus. Saudara mau gak punya menantu? Menantunya pas datang ke rumah saudara, rumahnya bagus ya, mantap nih. Oh, mau? Enggak lah. Kalau mau mencintai jangan lihat harta. Cinta itu harus tulus. Ya, kalau kita mau cari Tuhan, bukan cari harta. Saudara jangan mau dibohongin. Kalau saudara kasih persepuluhan dikasih Tuhan, balas Tuhan 100 kali. Jangan mau dibohongin begitu. Itu bohong besar itu. Ada amin gak nih? Itu bohong saudara. Sebab kalau itu benar, hidup ini jadi gampang. Jual aja semua yang ada pada kita, kasih gereja, tunggu 100 kali lipat balik, habis itu kita pensiun dini. Udah jadi 100 kali kan, enak kan investasi? Gak ada itu seperti itu. Kerja keras aja belum tentu. Apalagi 100 kali. 100 kali itu ngerampok itu namanya. Gak ada orang bisnis 100 kali. Saya kasih tahu ya. Belajar, kalau ikut Tuhan itu soal cinta. Apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak, gitu aja. Kalau kita mengasihi Tuhan, satu, diri sendiri udah gak penting. Kita mau berkorban untuk Tuhan. Itu kalau mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi diri sendiri, jangankan berkorban, makan korban. Suami istri aja jadi korban, istrinya sendiri jadi korban. Itu mengasihi diri sendiri itu. Kalau mengasihi Tuhan itu, kita akan melihat sekeliling kita jadi beda. Aduh, ada ya pelayan kita yang begini kan enak nih lihatnya. Enak gak sih lihat gini?
beda-beda wajahnya. Iya kan? Kalau ngelihat beda lagi, kan senang kita. Saudara bisa bayangkan kalau seluruh dunia wajahnya sama semua. Kita ke kiri kayak kita semua. Wah, serem itu wajah itu. Oh, makanya dikasih beda-beda itu senang kita lihatnya. Sebenarnya mau bersyukur itu sederhana. Kalau orang mengerti kebenaran kita bersyukur loh. Tuhan begitu mencintai kita, supaya terjadi raham yang aku mau mengasihi Tuhan. Lagi pula kalau kita mengasihi Tuhan yang diuntungkan siapa? Tuhan. Enggak. Tuhan tidak butuh manusia. Manusia yang butuh Tuhan. Amin ya. Iman yang benar itu masa zaman sekarang kalah sama zaman perjanjian lama. Di perjanjian lama iman yang benar itu seperti contohnya. Meskipun pohon ara tak berbunga. Pohon zaitun mengecewakan. Kandang domba semuanya terhalau, kosong kandangnya. Keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi aku tetap memuji Dia. Itu baru iman yang benar. Di Sadrak, Mesak, Abednego ketika mau dimasukkan ke dapur api, dia berkata apa? Sekalipun Tuhan yang kusembah tidak membelaku, tidak menyelamatkanku, tapi aku tetap tidak mau nyembah itu, patung itu, dewa itu. Itu baru iman yang benar. Hari ini, kalau kita imannya benar ya, Tuhan, aku mau sakit, mau sehat, mau bisnisku sukses, atau belum sukses, sedang dalam proses, atau aku harus hidup sederhana, tapi aku punya Tuhan. Cintanya Tuhan, itu luar biasa, saudara. Amin semua. Makanya lagu itu yang saya ciptakan itu seperti rusa. Ya. Itu kalau saudara bisa merasakan rohnya ya. Itu soal cinta. Ada yang kerekam ya? Yang mana ya? Suara dari mana itu tadi? Oh, matiin dulu. Ya. Lagu ini jelas, saudara, menggunakan perasaan. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kau tetap gunung batu selamaku selamanya. Saudara, cinta yang dibalas. Tuhan maunya kita membalas cintanya. Bukan karena Tuhan butuh kita, bukan. Karena memang naturnya Tuhan itu cinta. YHWH itu jumlahnya 26. Cinta itu 13. Cinta itu harus ada pasangannya. Makanya suami istri itu harus satu dengan satu. Sehingga 26 kan seperti Tuhan. Kalau 1 sama 2 jadi 39. Itu angka setan itu.
Sebab angka Tuhan 26. Ya. Alkitab itu menekankan monogami. Jelas. Sebab cinta tidak untuk dibagi-bagi. Cinta kita hanya untuk Tuhan. Tidak untuk dunia. Dunia ini hanya alat. Hanya sarana. Cari uang yang banyak, saudara. Yang pinter. Yang cerdas. Jadi berkat. Mantap. Saudara ya, gereja kita ini meskipun kecil, tapi kalau masing-masing kita merasa saudara semua, luar biasa itu. Didandani, anggap aja rumah sendiri. Ini juga bukan punya kita kok. Semua kan titipan Tuhan. Amin ya. Kalau ada yang ide apa bagus, didandani, silakan. Ya, begitu. Tapi idenya ya jangan yang enggak. Nanti, Pak, ini bagus nih Pak kalau pink semua. Oh ya jangan, ya jangan kalau begitu. Oh, ya yang bagus lah ya. Nah, jadi kita sudah tahu ada dua macam cinta nih. Khaf atau raham. Mestinya kita mencintai Tuhan dengan seluruh jiwa kita. Ya. Hendaknya lagu-lagu di tempat ini bisa menginspirasi kita semua. Mengimpartasi roh cinta Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu cinta Tuhan. Takut kehilangan Tuhan. Itu cinta Tuhan, saudara. Kita harus punya jiwa yang haus akan Tuhan. Kemarin ada yang bicara sama saya, Pak, kalau kita tidak punya rasa haus akan Tuhan, berarti kita nggak benar. Itu benar, saya bilang. Kita harus, jiwa kita haus akan Tuhan. Ya. Jiwaku haus padamu Tuhan. Bilakah ku datang padamu. Air mataku tercurah padamu. Di siang dan malam hari, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Saudara sekalian, hidup ini cuma satu kali. Kalau sampai kita tidak mengerti cinta yang sejati, cintanya Tuhan, yang rugi kita sendiri. Suatu hari, meskipun orang yang sudah punya suami atau istri, suatu hari akan sendirian juga. Kenapa? Karena suami atau istrinya pasti dipanggil Tuhan lebih dulu kan? Jangan sampai hari itu frustasi, saudara. Cinta kita sama Tuhan selama-lamanya. Suatu hari kita akan ngumpul lagi suami istri. Jadi jangan sampai perpisahan itu malah memisahkan kita dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tahu kita disediakan tempat di sana. Bersama Tuhan selamanya. Dan kalau suami istri sama-sama bertobat, ketemu lagi di sana. Ada amin gak ini? Kayaknya ada yang begini. Ketemu istri atau suami gak mau lagi di surga. Ini maksudnya apa sih? Aduh, memang itu bedanya sih, khaf sama rakam. Ada istri-istri yang, aduh kasihan deh. Dia mencintai suaminya dengan sungguh-sungguh. Tapi rupanya hanya khaf. Karena suaminya diam-diam punya tabungan. Bukan tabungan di bank, punya simpanan lain. Jangan ya saudara, bertobatlah. Ya, lupakan dosa masa lalu, ke depan kita yang benar hidupnya. Tuhan gak permasalahkan kok dosa masa lalu itu gak dipermasalahkan.
Tapi jangan diulang terus ke depan. Siapa sih yang tidak pernah buat salah? Semua orang buat salah, ngaku aja. Ada yang gak pernah buat salah, angkat tangan? Kalau ada kita giring ke depan nih. Jangan disalib. Aduh. Ada satu lagu lama sekali, Ku Mau Cinta Yesus. Dulu semua orang menyanyikan lagu itu kan? Karena sangat populer. Lagu itu liriknya juga bagus. Iya kan? Tapi saudara jangan cuma suka liriknya saja. Dihayati. Ya. Ku mau cinta Yesus. Benar loh ya saudara. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ada amin? Mantap ya. Mantap. Itu baru yang namanya raham. Cinta Tuhan itu begitu. Perhatikan kalimatnya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tapi aku cinta Tuhan Yesus. Kesesatan itu membelokkan cinta kita dari Tuhan Yesus. Hati-hati saudara. Ada yang mengajar Yesus biasa-biasa saja katanya. Cintanya sama Allah Bapa doang. Saya peringatkan baik-baik ya. Barang siapa menolak sang anak, dia menolak bapaknya. Ada ayatnya. Itu kurang ajar loh sebenarnya. Allah Bapa mengutus putranya, utusannya ditolak. Itu kalau zaman dulu ya. Mengutus utusan ditolak sama dengan menolak sang raja. Hati-hati ya. Sebenarnya hidup kita itu dari awal sampai akhir itu Tuhan Yesus. Akulah Alfa dan Omega. Baca Alkitab. Dulu yang dinanti-nantikan Tuhan Yesus turun dari surga. Di bumi pusatnya Tuhan Yesus lagi. Naik ke surga. Nanti datang lagi Tuhan Yesus lagi. Di langit yang baru dan bumi yang baru siapa rajanya? Tuhan Yesus. Kok enggak baca Alkitab ya? Ngomongnya sih Alkitab, tapi itu bohong besar itu. Suruh hadap saya kalau berani. Penyesat-penyesat ini luar biasa loh ini. Saya enggak peduli siapa orangnya. Kalau Tuhan direndahkan, dia antikris. Ya, kita meskipun badai silih berganti, berapapun harganya ku bayar Tuhan. Apapun resikonya ku bayar. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan juru selamatku, Tuhan Yesus. Yang diutus oleh Bapaknya. Saya bacakan satu ayat ya, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jangan saudara percaya sembarangan diaminkan apa aja. Yohanes 6 ayat 38. Tuhan Yesus berkata begini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus. Dianya siapa? Bapa di surga. Kalimat ini tidak diperlukan, saudara harus sekolah teologi tinggi-tinggi. Gak perlu, baca aja sendiri. Paling orang yang ngeles ngomong ini, itu kiasan Pak. Kiasan lagi. Oh ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri. Hati-hati loh saudara. Dunia gak sedang baik-baik saja. Ya, makanya ada gereja mula-mula. Saya itu bergumul terus loh. Sehingga dapat apa? Nama gereja mula-mula itu bukan kebetulan. Ya. Pilar yang pertama apa? Takut akan Tuhan. Orang itu percuma. Cita-citanya mau ke surga. Cita-citanya mau hidup kudus. Percuma, tapi gak takut Tuhan. Ayat Alkitab dirubah-rubah itu percuma, saya kasih tahu. Kalau takut akan Tuhan, apa saja diaminkan asal benar dari Alkitab. Yang gak dari Alkitab, apapun harganya, ditolak. Amin semua. Nanti bulan Januari kita khotbahkan pilar kedua, GMM. Saya baru dapat semalam. Ya. Itu kalau saudara ikutin terus ya, dari awal, ini kan dari awal nih. Saudara akan ngalamin berkat yang luar biasa.
terutama perubahan mindset. Kepekaan yang tidak bisa dipelajari lewat apapun. Nanti Tuhan berikan. Saudara, suatu hari kalau lihat orang khotbah ya, baru 1 menit pertama sudah tercium baunya. Ini kebenaran atau kepalsuan. Nanti lihat saja. Ya, makanya firman Tuhan itu seperti lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya, bisa memisahkan jiwa dan roh itu. Hebat, luar biasa. Firman Tuhan yang benar. Kalau yang salah malah menyesatkan. Ya. Tuhan itu mau bicara dengan berbagai cara, lewat namanya aja jelas. Di jumlah 26, padahal cinta itu 13. Ada banyak misteri, saudara. Keajaiban. Nanti di bulan Januari ya, kan seminar 7 natur kebenaran ini 2 kali lagi nih. Setelah itu selesai, kita lanjutkan dengan seminar Nama Tuhan. Nama Tuhan, itu seri lagi. Tapi nama Tuhan tidak terlalu panjang mungkin. Kan banyak orang bingung, yang benar tuh Yehova atau Yahweh atau apa sih? Kok ada El Shaddai, El Roy, dan nanti kita bahas. Nama Tuhan. Ya, nanti saudara kaget, ternyata banyak orang salah. Ya, nanti berikutnya lagi, serinya namanya Tanda Tangan Allah. Rupanya Elohim kita itu menaruh bukti-bukti itu di mana-mana. Cuma orang gak lihat. Intinya ya, kalau kita lihat Alkitab, itu penuh tanda tangan Allah. Jadi gak ada kitab lain yang dari surga kecuali Alkitab. Amin. Dan ada buktinya. Kalau orang jeli, ada tanda tangannya rupanya. Di namanya saja ditanda tangani, jumlahnya 26 tuh. Ada nama lain 26? Gak ada. Gak ada, saudara. Makanya kita makin yakin dan makin mengerti kebenaran, makin peka. Tapi bukan makin ganas loh ya. Orang kalau ngerti kebenaran, salah itu gak boleh begitu, saudara. Ini kan khotbah, kalau khotbah harus jelas. Tapi dalam menangani hidup ini, ketemu orang yang belum mengerti, kita mengerti sih dia belum mengerti. Suatu hari dia mudah-mudahan mengerti. Kita tidak menginginkan seorang pun binasa juga kan? Kan kita sifatnya sama seperti Bapa di surga. Like father, like son. Kalau memang anak Allah, tidak menginginkan seorang pun binasa. Siapapun orangnya, ya kita doakan supaya kalau sakit sembuh, kalau tidak mengerti menjadi mengerti. Yang tadinya hidup dalam dosa kita doakan supaya diampuni, akhirnya keluar dari dosanya. Kan begitu kan? Tadinya tidak punya gereja, akhirnya punya gereja di sini, gereja mula-mula. Jadi keluarga kan enak. Tadinya nggak melayani Tuhan, sekarang melayani. Kan enak kan? Tadinya di rumah suka marah-marah, sekarang di rumah jadi damai hidupnya. Adem di rumahnya. Ada istri-istri yang cerita sama saya loh. Pak, sekarang suamiku agak adem, Pak. Masih agak, saya bilang. Belum 100% rupanya. Tapi nggak apa-apa, agak aja udah lumayan. Ya kan? Dulu dia makin hari makin panas, Pak. Sekarang udah mulai adem dikit. Nah itu gejala yang baik. Ya, percuma dong cerita meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Percuma kalau nyanyi begitu tapi hidupnya sehari-hari kasar sama istrinya, nggak jujur, percuma. Saya membayangkan ada banyak orang munafik memang. Kayak badut, nyanyi-nyanyi rohani, padahal hidupnya nggak rohani. Hidup nggak rohani itu nggak apa-apa, belajar. Jangan nggak belajar sama sekali. Hidup cuma satu kali, ya. Saya kalau ngomong gini jangan sampai sakit hati loh, saudara. Nggak ada maksud apa-apa. Supaya kita bisa bertumbuh sama-sama gitu doang sih. Ada amin semua? Jadi cinta itu sudah dicurahkan dari atas, kaf. Apakah kita raham enggak? Apakah kita balas cintanya Tuhan atau tidak? Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, mulai hari ini ya Alkitab ini kalau kita gali ya, dia memiliki makna yang sangat kaya loh.
makna semitik yang kaya raya. Makanya ada gunanya juga kita belajar bahasa Ibrani. Itu biar kita aja deh. Jemaat Tuhan ibarat tukang masak, saya yang masak. Udah matang, silakan dimakan. Enak. Tapi ya dimakan supaya sehat. Jangan asal makan juga ya, pas yang sehat. Biar yang mikir-mikir masaknya biar saya aja yang bongkar sana bongkar sini. Ini bahasa apa sih ini? Kadang-kadang tulisannya krual-krual gitu kan. Saudara diberkati gak nih? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, hidup ini seperti apa ya? Seperti drama juga sih. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas, gitu kan ya? Iya. Kalau khotbah yang ngawur-ngawur itu kan gini, saudara kita tidak pernah turun, kita naik terus. Gak tahu naik kemana akhirnya. Ngawur itu ya begitu itu. Faktanya kita pernah naik turun, roller coaster. Supaya apa? Supaya syut, lama-lama iya Tuhan benar juga ya. Itu loh maksudnya. Kalau orang gak pernah susah bagaimana dia mau bahagia? Gak bisa, orang harus susah. Supaya mengerti, iya ya selamat itu mahal ya. Ibarat orang mau sehat, sehat itu mahal. Kalau sakit kan mahal. Ya. Tapi herannya banyak orang gak mau sehat. Sembarangan pola hidupnya akhirnya sakit. Kan gitu, itu gimana ya? Sama ini, mau menjadi murid kesayangan Tuhan. Tapi gak mau belajar ya gak jadi kesayangan. Kan begitu. Banyak orang kalau sehat, dia gak menghargai kesehatannya. Sembarangan. Tapi ketika kesehatannya itu pergi, sakit, nangis-nangis, menyesal. Itu begitu manusia kepada umumnya. Banyak orang ketika ada istrinya dibentak-bentak istrinya. Nanti istrinya pergi, nangis-nangis dia. Coba dipikir baik-baik. Kita harus belajar menghargai apa yang ada pada kita itu anugerah Tuhan. Dijaga baik-baik. Ya, jangan sampai hilang baru nangis-nangis. Aduh, ini menyesal akhirnya. Percuma. Ada orang tanya ke saya, Pak, istri saya sudah lari. Lah kok bisa lari? Dia apakah pelari? Bukan, dulu saya gebukin Pak. Lah kamu gebukin ya, bagaimana gak lari? Tapi saya mau dia balik, iya boleh. Mana istrinya? Gak tahu kemana ya. Aduh kalau udah terlambat agak sulit ya. Jangan sampai terlambat. Kita yang benar. Ya, kan saya udah bilang bahwa kalau suami istri gak cocok ya sekarang bertobat dua-duanya. Ingat angka 26 tadi. Jangan 13. Karena keduanya menjadi satu. 13 tambah 13 berapa? 26. Tuhan maunya begitu. Ya. Begitu saudara. Kiranya ini firman di siang hari ini bisa mengubah setiap kita. Jangan cuma mengaminkan dengan mulut, aminkan dengan perbuatan nyata. Ya. Sebab iman itu perbuatan nyata. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Imannya mati. Banyak orang tidak mau baca kitab Yakobus. Memang tidak jujur. Katanya perbuatan tidak menyelamatkan. Betul. Keselamatan dimulai dari Tuhan. Yang mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Yang mati di kayu salib ketika kita bahkan belum lahir. Anugerah itu diberikan khaf. Tapi apakah kita merespon nih? Mau bertobat. Mau membalas cintanya Tuhan. Bukan perbuatan menyelamatkan, bukan. Apakah kita mau balas cintanya Tuhan dengan melakukan segala perintahnya? Kalau iya, raham, selamat. Kalau enggak, bukan anakku kata Tuhan. Begitu. Ya, mulai sekarang jadi kita jangan rapuh lagi, Saudara. Keadaan kita apapun, kesulitan apapun, tetap kuat. Ya. Kalau jemaat lokal ada yang kesulitan makan minum, hubungi kita, enggak masalah makan minum.
kita bisa berikan sembako dan sebagainya. Diam-diam kok, kita nggak cerita siapapun juga. Ya, tapi kalau yang online jauh, sebaiknya saudara cari gereja lokal. Kan kita nggak tahu. Ada banyak yang hubungi saya, Pak, saya butuh ini, butuh ini. Lah kita nggak kenal. Kan ada gereja lokal di sana. Ya, lagi pula kita kan terbatas. Nggak bisa dong seluruh dunia kita tanggung, mana bisa. Nggak bisa, yang di sini aja banyak sekali. Kita mau jadi berkat, saudara. Makanya hidup saudara harus jadi berkat juga. Sebagai apa? Sebagai perbuatan nyata. Bahwa saudara mengasihi Tuhan. Amin semua ya. Mantap itu. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, seperti sudah saya sampaikan akhir-akhir ini, libatkan perasaan saudara untuk mengasihi Tuhan. Tuhan sangat mau mengasihi kita, raham. Maka dari itu kita pun harus membalas cintanya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus, jiwaku haus padamu Tuhan. Bilakah ku datang padamu, air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kau tetap gunung batu selamatku. Selamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kau tetap gunung batu selamatku. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah turun dari surga sebagai juru selamat umat manusia. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Terima kasih untuk gereja mula-mula menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi sarana keselamatan jiwa bagi banyak orang, menjangkau jiwa kemanapun pergi, ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, ke ujung bumi. Urapi setiap kami ya Tuhan, para pelayan Tuhan, jemaat-Mu, dimanapun berada. Jadikan mereka alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih, hamba secara khusus berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka juga jadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih, sebentar kami mau sudahi pertemuan ini. Izinkan tangan kami angkat setinggi-tingginya Tuhan, untuk menerima berkat.
Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Anugerah yang turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.